Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 4 dan ayat 5. Sebelumnya mari saya akan membacakan surah Al-Falaq ayat 4 dan ayat 5 sesuai hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Para kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang ingin mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 4 dan ayat 5. Pertama kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Hukum tajwidnya adalah yang pertama, wa min syarri. Nun sukun bertemu dengan huruf shin besar. Kita bertemu kembali kepada huruf yang ada 15, diantaranya huruf sin disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar, hakiki artinya sungguh-sungguh. Tidak boleh dibaca dengan jelas, akan tetapi harus dibaca dengan samar-samar. Wa min syarri. Selanjutnya adalah wa min syarrin, ada alif lam tetapi langsung dihilangkan, langsung diganti dengan huruf nun. Tidak dibaca wa min syarril. Nah, di sini disebut adalah alif lam samsiah. Ada tulisan alif lam tapi tidak terbaca, disebut alif lam samsiah. Yang ketiga hukum tajwidnya adalah nun bertasdid. Syarrin ditahan 2-3 harokat, disebut dengan gunnah. Huruf gunnah ada 2, mim bertasdid dan nun bertasdid. Kemudian hukum tajwid yang keempat, nafa ada alif, mematikan huruf alif, disebut seperti biasa yaitu mad tabi'i. Lanjut di depannya juga bertemu dengan nafasa, itu sama disebut dengan mad tabi'i. Wa min syarrin nafasati fil lamnya jelas, disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Falaq ayat 4 ini adalah uqad. Huruf dal berada di akhir kalimat, memantul, disebut qalqalah kubro, memantul dengan sangat besar. Saya ulang kembali ayat keempat. Wa min syarrin
nafasati fil 'uqad. Kemudian lanjutkan dengan ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat kelima, yang pertama sama dengan yang di atas. Wa min syarri, nun sukun ketemu dengan huruf shin besar, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Kemudian yang keduanya ha, sama mematikan huruf alif, disebut dengan mad tabi'i. Yang ketiga hasidin, din ada tanwin kasroh bertemu dengan hamzah atau huruf alif, itu dibaca dengan jelas, disebut dengan ijhar halki. Ijhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan, karena huruf hamzah atau alif berada di tenggorokan. Hasidin idza, sama bertemu dengan huruf alif kembali, yaitu dengan disebut mad tabi'i. Dan yang terakhir, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat kelima, yaitu hasad sama dengan uqad. Apa disebut? Disebut dengan qalqalah kubra. Qalqalah artinya memantul, kubra artinya besar. Definisi qalqalah kubra yaitu apabila ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qaf berada di akhir kalimat, disebut dengan qalqalah kubra. Baik, saya akan bacakan kembali surah Al-Falaq ayat 4 dengan ayat kelima sesuai dengan hukum tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq ayat 4 dan ayat kelima. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang ingin mempelajari Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid. Dukung channel kami yaitu dengan cara memberikan subscribe, like dan share-nya. Semoga bisa bermanfaat dan menambahkan amal jariah kita untuk saudara-saudara kita yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makharijul huruf, serta mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.